Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk pecinta gapi, moli, ikan hias yang lainnya yang kecil-kecil, pasti tidak asing lagi dengan yang namanya kutu air. Karena kutu air merupakan pakan hidup yang bagus ya untuk ikan-ikan hias kesayangan kita, khususnya ikan-ikan kecil. Nah, di video kali ini saya akan sharing bagaimana sih cara kita mengkultur kutu air secara benar untuk pemula. Karena banyak teman-teman yang mungkin awal membeli kutu air itu kebanyakan mati, tidak berkembang. Nah, tips yang pertama teman-teman itu baik saya akan tunjukkan. Nah, tips yang pertama teman-teman, kalau mengkultur kutu air, jika teman-teman baru memiliki bibitnya masih sedikit, saran saya gunakan wadah kultur kecil, teman-teman. Bisa gunakan wadah kultur seperti ini, kecil ini. Nah, seperti contoh saya ini saya mengkultur kutir menggunakan wadah ini, dan hasilnya lumayan banyak, teman-teman. Ini awalnya sedikit sekali. Karena apa? Jika teman-teman menggunakan wadah yang kecil seperti ini, untuk takaran pemberian pakan itu bisa disesuaikan dengan pas gitu, teman-teman. Jika teman-teman memberi pakannya itu di wadah kecil seperti ini, kita hanya menggunakan sedikit pakan saja udah cukup. Karena apa? Pakan yang digunakan untuk kutir itu kan larut dalam air ya. Maka semakin kecil dimensi dari tempat ini, semakin sedikit air yang ada pada tempat ini, maka pakan itu cukup sedikit saja dan bisa dimanfaatkan langsung dimakan oleh kutu air ini. Dan awalnya saya kultur ini sedikit sekali, teman-teman, dan ternyata perkembangannya luar biasa. Mungkin ada sebagian teman-teman yang berpikir kalau wadah kecil itu tidak cocok ya untuk kultur kutu air, karena mungkin ketersediaan oksigennya sedikit mungkin. Nah, itu bisa juga teman-teman nyiasati. Misalkan ini sudah banyak kutir-kutir, ini udah banyak teman-teman kultur di wadah kecil ini, teman-teman bisa pindahkan wadah yang agak besaran dikit lagi. Karena apa? Kutirnya kan sudah banyak. Tapi ketika teman-teman baru membeli starter kutir yang jumlahnya kebanyakan, ketika kita membeli jumlahnya tidak banyak ya, teman-teman. Mungkin di marketplace ada yang jual 10.000, ada yang jual 5.000, pasti jumlahnya pun nggak banyak, teman-teman. Maka dari itu saya ngasih tips ke teman-teman berdasarkan pengalaman saya ini kutirnya banyak sekali, teman-teman. Dan ini kenapa kok airnya keruh? Karena barusan saya kasih makan lagi. Coba tadi sebelum saya kasih makan pasti terlihat jelas kutirnya, teman-teman. Nah, ini saya gunakan wadah sekecil ini, teman-teman, dan ternyata luar biasa. Kutirnya itu banyak sekali. Dan ini mau aku pindahkan ke wadah yang lebih besar lagi. Karena udah banyak ini. Awalnya sedikit sekali. Nah, saya akan contohkan ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan mencontohkan cara kultur kutir untuk pemula ya, teman-teman. Saran sih, bukan cara. Saran saya gunakan wadah yang kecil seperti ini. Kemudian kita siapkan
biasanya kan teman-teman beli starter itu nggak banyak ya, 5.000, 10.000 di toko online, mungkin dapatnya itu cuman segini teman-teman. Nah, cuman segini ini biasanya teman-teman, dikit sekali. Kalau teman-teman langsung tuang ke wadah besar, ember atau galon mungkin ya, atau mungkin bak kulkas, atau mungkin teman-teman punya kolam. Wah, ini bisa dilihat perkembangannya nanti eh, kurang terlihat teman-teman, dan teman-teman untuk pemberian pakan itu sulit menakarnya karena dimensinya yang terlalu besar. Nanti saran saya ini kita kembangkan di wadah kecil dulu teman-teman. Baik, caranya seperti ini. Nah, yang pertama, siapkan air bersih ya teman-teman. Kalau saya ini kan menggunakan air sumur ya, jadi bisa langsung dipakai. Kalau teman-teman menggunakan air pump, air PDAM, saran saya diendapkan dulu ya teman-teman, bisa 2 hari mungkin. Nah, langsung saja kita tuangkan starternya, biasanya kecil sedikit seperti ini teman-teman, sedikit sekali. Oke, kita tuangkan starternya seperti ini. Kita bilas dulu teman-teman supaya tidak ada yang menyangkut. Nah, setelah kita tuangkan starter, kita beri pakan teman-teman. Kalau saya menggunakan pakannya ini. Nah, ini kita gunakan sedikit saja teman-teman. Sini. Nah, seperti ini. Ini nanti airnya kan keruh seperti ini ya teman-teman. Ini nggak usah dikasih makan selama airnya keruh teman-teman, berarti masih ada pakannya kalau masih keruh. Tapi saran saya, memberi pakan Daphnia magna ini jangan Daphnia magna atau kutir moina, tidak perlu banyak-banyak teman-teman, sedikit-sedikit saja, karena kalau terlalu banyak itu bisa merusak kualitas air ya teman-teman. Tapi pakan yang saya buat ini lumayan bagus teman-teman. Ketika teman-teman menggunakannya terlalu banyak, itu tidak apa-apa teman-teman. Saya contohnya ini yang wadah kultur udah jadi ini, udah banyak sekali ini. Ini ngasihnya sampai berkabut gini teman-teman. Tapi nggak masalah, ini biasanya 2 hari lagi nggak saya kasih makan teman-teman, dan makin berkembang banyak, jadi aman pakan saya ini. Nah, ini kan udah lumayan berkabut karena sudah aku kasih makan. Awalnya sedikit seperti ini teman-teman, nanti 1 minggu udah menjadi seperti ini. Bahkan ini sering aku ambil teman-teman buat pakan-pakan buraya, dan ini tetap banyak teman-teman, tiap hari tetap tambah. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita kontrol. Tiap hari kita kasih pakan sedikit saja, 1 kali aja. Kalau terlalu banyak ya 2 hari sekali teman-teman. Kalau misalkan ini masih berkabut, 1 hari ditunggu kok masih keruh, biarkan saja, nanti 2 hari kemudian baru dikasih makan lagi. Nah, ini kita singkirkan dulu. Nah, karena wadahnya yang ini udah full gini ya teman-teman, oke, baru teman-teman bisa pindahkan ke wadah yang lebih besar. Nah, untuk wadah yang lebih besar itu juga menyesuaikan dari jumlah dari kutu air ini teman-teman. Jangan langsung ditaruh di kolam seperti ini, masih kurang bagus juga. Maka dari itu kita sesuaikan lagi. Nah, wadah yang kali ini aku siapkan nih seperti ini teman-teman, wadah yang lumayan agak besar lagi, agar apa, kutir ini dapat oksigen yang cukup dari air teman-teman. Dengan wadah yang luas, kandungan oksigen dalam air ini semakin melimpah teman-teman. Atau teman-teman bisa juga kalau kutirnya udah banyak ya, nanti teman-teman bisa pakai aerator, tapi kecil saja anunya, udaranya. Nah, kalau udah banyak seperti ini,
dari awal tadi itu baru beli kan, masih sedikit, teman-teman kultur 1 minggu kok sudah banyak seperti ini teman-teman. Tuh banyak sekali. Baru kemudian teman-teman bisa pindahkan wadah ini ke wadah yang lebih besar untuk agar Daphnia magna atau Moina ini bisa berkembang baik, bisa semakin banyak. Kita tuang saja teman-teman, kotorannya kita katutkan nggak apa-apa teman-teman, kita giniin nggak apa-apa teman-teman. Nah setelah itu karena ini tadi udah keruh ya, udah saya kasih makan, dibiarkan saja sampai airnya nanti bening, kita kasih makan lagi. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Nah, sampai kelupaan. Nah, untuk pakan tadi yang saya gunakan itu sangat praktis teman-teman, tidak berbau dan tidak berbahaya ketika memberikan pakannya itu berlebihan. Nah, itu saya akan bagikan cara pembuatannya nanti ya teman-teman di video berikutnya. Untuk teman-teman yang pengen tahu caranya bikin pakan tadi itu, silahkan subscribe dan klik loncengnya agar teman-teman tahu nanti ketika saya mengupload video baru. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.